Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mengenai Ringgit Body Dynamics. Pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Rizka Febrianti, NIM 001, dan rekan saya Irgi Feditio Dawana, NIM 072. Pada materi kali ini kami akan membahas mengenai beberapa topik. Next. Untuk topik pertama, yaitu mengenai momentum pada benda tegar. Topik kedua, yaitu energi kinetik pada benda tegar. Yang ketiga, momen inersia sistem benda. Dan yang keempat adalah persamaan Euler pada gerak benda tegar. Next. Materi pertama mengenai Ringgit Body. Sebelum kita menjelaskan mengenai formulasinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih Ringgit Body tersebut. Jadi sebelumnya pas SMA kita sudah dijelaskan mengenai Ringgit Body itu sendiri, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Jadi saat SMA kita diberitahu bahwa adanya penggunaan aplikasi jembatan itu merupakan salah satu aplikasi dari keseimbangan benda tegar. Jadi jembatan dibuat agar dapat menampung kendaraan yang melewatinya agar tidak jatuh. Jadi jembatan tersebut diukur terlebih dahulu pusat massanya agar tidak roboh atau tidak oleng saat dilalui oleh kendaraan bermotor. Namun untuk materi kali ini keseimbangan benda tegar yang kita bahas yaitu mengenai partikel paling terkecil dari suatu benda. Loh, bagaimana cara mengetahui komponen terkecil dari suatu benda? Jadi pada bahasan kali ini kita bisa mengambil contoh pada permainan gasing. Nah, gasing itu gasing itu kan yang biasa dimainkan sama anak-anak, di mana permainannya itu gasing diikatkan pada suatu tali, kemudian ditarik, dan gasing tersebut berputar dengan kecepatan tertentu yang bisa mendekati kecepatan cahaya. Nah, gimana caranya agar gasing itu tidak jatuh, tidak oleng? Itu ada yang dinamakan dengan keseimbangan benda tegar. Jadi di sini gasing tersebut mempertahankan posisinya agar terus berputar pada porosnya dan tetap stabil dengan kecepatan yang sangat cepat, begitu cepat. Nah, pada akhirnya kita akan membahas mengenai partikel terkecil dari gasing tadi. Logikanya, partikel terkecil dari gasing itu seperti atom. Bayangkan atom yang sangat kecil dan kecepatan gasing itu juga sangat cepat banget. Jadi di situ kita mengetahui bahwa gasing yang berputar dengan kecepatan yang sangat cepat bahkan dapat mendekati kecepatan cahaya tersebut, dapat mempertahankan posisinya sebagai suatu keseimbangan benda tegar. Oke, selanjutnya. Nah, pada suatu keseimbangan benda tegar kita dapat mengetahui pusat massa dari benda tegar itu sendiri seperti apa caranya. Selanjutnya next. Sebelum itu pusat massa adalah posisi yang ditentukan relatif terhadap suatu benda
atau sistem benda. Nah, posisi ini rata-rata diukur dari semua bagian dari benda tersebut atau dari sistem tersebut yang ditimbang berdasarkan masanya. Selanjutnya, formula umum untuk pusat massa dari suatu benda yaitu bisa dilihat pada slide di mana untuk posisi X itu formulasi center massanya XCM sama dengan sigma XIMI per sigma IMI. Jadi di sini formulasi umum dari pusat massa merupakan penjumlahan dari perkalian jarak yang dikalikan massa benda per penjumlahan dari massa benda pada suatu sistem. Begitu juga untuk nilai pada posisi Y dan posisi Z-nya. Nah, untuk benda tegar yang memanjang, kita bisa mengubah persamaannya menggunakan integral. Nah, untuk integral dari volume benda, XCM sama dengan integral volume rho X dV per integral volume rho dV. Jadi di sini diukur terhadap volumenya. Rho di sini merupakan massa jenis dari benda tersebut. Selanjutnya, jika kita menghitung benda center benda terhadap center benda terhadap luas daerah dari suatu benda, itu bisa digunakan rumus XCM, X center massanya, di mana integral terhadap luas daerah, di mana luas daerah di sini adalah S dilambangkan dengan S itu, integral S rho X ds per integral S rho ds. Begitu juga untuk posisi Y dan posisi Z. Nah, sementara untuk benda yang seperti batang atau seperti kawat yang sangat tipis, itu pusat massanya dapat dihitung melalui XCM integral L. L di sini merupakan panjang, karena kawat yang sangat tipis itu hanya mempunyai panjang, sehingga integral L rho X dl per integral rho dl. Rho di sini merupakan massa per satuan unit dari batang tersebut. Begitu juga untuk posisi Y dan posisi Z. Next. Sehingga untuk mengetahui benda atau pusat massa dari benda yang memiliki banyak massa atau terjadi pada suatu benda yang lebih dari satu, itu dapat diperoleh melalui formulasi dari XCM sama dengan X1 dikali M1 plus X2 kali M2 plus Xn kali M2 per M1 ditambah M2 dan seterusnya. Begitu juga untuk formulasi dari sumbu Y dan sumbu Z-nya nanti. Selanjutnya, nah, ini salah satu contohnya ketika kita harus mencari suatu pusat massa dari suatu benda. Contohnya, the linear density of thin rod is given by rho sama dengan Cx, where C is a constant and X is the distance measured from one end. If the rod is of length B, find the center of mass. Answernya, kita dapat menggunakan formulasi dari integral dari panjang benda. Jadi, XCM sama dengan integral L rho X dx per integral R rho dx. Sehingga karena panjangnya dari benda tersebut dari 0 ke B sampai B, maka integral 0 sampai B Cx di sini merupakan nilai dari massa jenis, nilai dari rho-nya, hingga Cx kali X dx per C rho 0 sampai B X dx. Sehingga dari akumulasi nilai tersebut setelah pengintegralan diperoleh 2/3 dikali B pangkat 3 per B kuadrat. Sehingga diperoleh hasil akhir yaitu 2/3 B.
Selanjutnya, momen inersia dari suatu benda. Untuk perhitungan dari momen inersia pada suatu benda, kita menggunakan formulasi umum di mana nilai inersia dari satu benda sama dengan sigma I MI dikali I kuadrat. Next. Sehingga diperoleh untuk pengintegralannya yaitu I sama dengan integral R kuadrat dm. Di sini bagaimana cara memperoleh bentuk ini? Ini diperoleh dari bentuk DI I sama dengan integral. Di sini integral dari M itu adalah dm. Karena kita mencari partikel terkecil, maka kita harus mencari partikel terkecil dari massa adalah dm. Kemudian R kuadrat, karena kita mencari dalam bentuk R kuadrat, sehingga R-nya tetap seperti ini. Kemudian baru diakumulasikan seperti ini. Sama-sama diintegralkan. Hingga I sama dengan integral R kuadrat dm. Selanjutnya, momen inersia dari berbagai bentuk benda. Untuk yang pertama, thin rod, di mana momen inersia dari benda ini yaitu di mana jarak X di sini merupakan A, sehingga jika integral yang diperoleh adalah 0 sampai A karena jaraknya 0 sampai A. X kuadrat seperti rumus biasa bahwa R kuadrat rho dx sama dengan rho di sini merupakan M atau massa dari benda tersebut. Diintegralkan X sehingga 1/3 rho A di sini merupakan nilai dari X. Sehingga diperoleh bahwa untuk thin rod yang sumbunya berada di ujung, porosnya diputar pada ujung, itu inersianya 1/3 M kali A kuadrat. Selanjutnya untuk thin rod yang porosnya berada di tengah-tengah. Di sini inersianya diperoleh yaitu integral dari min A per 2 karena di sini porosnya berada di tengah-tengah batang tersebut, sehingga nilai dari sisi sebelah kiri ke poros adalah min A per 2 sampai A per 2 sebelah kanan. Tetap dipergunakan X kuadrat karena nilai R rho dx. Sehingga jika diintegralkan, nilainya akan menjadi 1/3 X pangkat 3 dari min A per 2 sampai A per 2 rho. Di sini kita bisa langsung mengakumulasikan bahwa 1/3 nilai dari X disubstitusikan ke dalam persamaan, yaitu A per 2 pangkat 3 min 1/3 dalam kurung min A per 2 pangkat 3 rho. Setelah diakumulasikan diperoleh nilai A pangkat 3 per 24 plus A pangkat 3 per 24 rho. Selanjutnya, hasil yang diperoleh yaitu bahwa 2A pangkat 3 per 24 sama dengan 1/12 A pangkat 3 rho, di mana rho sendiri merupakan M per V, sehingga diakumulasikan bahwa M
per A. A di sini merupakan volume dari benda batang ini. Karena volumenya sangat tipis, jadi tingginya diabaikan, sehingga hanya diperoleh nilai A itu sendiri. Sehingga inersia dari benda batang yang diputar di tengah-tengah porosnya itu bernilai inersianya 1/12 dikali M kali A kuadrat. Selanjutnya untuk circular hoop ini merupakan inersia yang diperoleh melalui simetrinya, sehingga dia itu sama dengan formulasi inersia pada umumnya. Jadi nilai I yang diperoleh untuk circular hoop yaitu sama dengan nilai I pada formula umumnya, yaitu M kali A kuadrat, di mana A ini sendiri merupakan nilai dari R atau nilai dari jaraknya. Selanjutnya untuk circular disc or cylinder. Seperti yang kita ketahui, circular disc itu seperti kaset yang biasa kita gunakan untuk mendengarkan lagu biasanya. Di sini dari titik pusat ke arah bolongan dari kaset tersebut dinilai R kecil, sementara untuk dari titik pusat ke lingkaran paling luar dari kaset itu adalah R besar, sehingga kita peroleh bahwa volume dari kaset tersebut adalah VR kuadrat T, di mana nilai V sendiri adalah M per ρ, sehingga diakumulasikan diperoleh nilai M sama dengan ρ VR kuadrat T. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa materi ini kita mencari partikel terkecil. Jadi kita harus mengubah M ke dalam bentuk partikel terkecil. Sehingga dm sama dengan ρ pi 2R. 2R karena ini diturunkan menjadi 2R, dr karena turunan terhadap R, sehingga dm sama dengan R sendiri adalah M per P, Pi 2R dr, dm sama dengan Pi 2R, M per P kan nilai M adalah VR kuadrat T, sehingga diperoleh nilai ini M per P adalah Pi 2R per PR kuadrat dr dikalikan M, sehingga dm sendiri sama dengan 2R per R kuadrat dr dikalikan M. Next, sehingga nilai I untuk circular disc atau silinder ini I sama dengan MR kuadrat formulasi umumnya, DI untuk partikel terkecil yaitu sama dengan integral dm R kuadrat, sehingga I sama dengan integral 2R per R kuadrat. Di sini diperoleh dari nilai dm yang sudah kita akumulasikan tadi, yaitu ini. Ini nilai dm-nya diakumulasikan ke sini, sehingga diperoleh 2R per R kuadrat drm dikalikan R kuadrat dari sini. Kemudian I sama dengan 2M per R kuadrat. 2M per R kuadrat dikelompokkan integral dari 0 sampai R. Kenapa kita integralnya dari 0 sampai R? Karena titik terjauh dari titik pusat adalah R besar. Sehingga ini diintegralkan R pangkat 3 dr. Kemudian untuk I sehingga diakumulasikan menjadi I sama dengan 2M per R kuadrat dikalikan R pangkat 4 per 4, karena ini integral, sehingga ini R pangkat 4 per 4, sehingga diperoleh hasil akhir dari nilai inersia untuk circular disc atau silinder adalah 1/2 MR kuadrat. Next,
untuk benda ketiga, yaitu dalam bentuk sphere, di mana ini adalah bola pejal. Di sini bola pejal kita tinjau melalui 3 sumbu, di mana ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, untuk sumbu Z itu diperoleh nilai I, yaitu integral dm x kuadrat plus y kuadrat, karena nilai dari R itu ada x kuadrat dan y kuadrat. Sehingga untuk Z, integral dm dikali R kuadrat, yaitu x kuadrat plus y kuadrat. Sementara untuk sumbu X, itu xcm, x sama dengan integral dm R kuadratnya dari sumbu X ini, yaitu y kuadrat plus z kuadrat. Sementara untuk X, I, untuk nilai I pada posisi Y, itu diperoleh nilainya yaitu integral dm R kuadratnya berupa, R kuadrat dari sini berupa z kuadrat plus x kuadrat. Sehingga dapat diketahui bahwa xcm, z sama dengan xcm, i sama dengan xcm, x, sama dengan xcm, y, atau bisa disebut sama dengan xcm itu sendiri. Cm di sini merupakan center massa ya. Sehingga untuk ketiga inersia dari suatu bola pejal diakumulasikan jadi 3 ICM sama dengan ICM, z plus ICM, x plus ICM, y. Sehingga 3 ICM sama dengan integral dm. dm sendiri karena sesuai rumus awal 2 kali x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Kenapa ada angka 2 di sini? Karena di sini ada 2 nilai x, ada 2 nilai y, ada 2 nilai z. Seperti itu. Sehingga diperoleh 3 xcm sama dengan 2. 2-nya dikelompokkan ke depan, integral dm R kuadrat. Karena nilai x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat merupakan nilai dari x kuadrat. Next. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa volume dari benda pejal, bola pejal adalah 4/3 pi R kuadrat pangkat 3, 4/3 pi R pangkat 3. Sehingga untuk mencari partikel terkecil dari volume tersebut diperoleh dV sama dengan 4/3 pi. Di sini diturunkan jadi 3 R kuadrat dr, diturunkan terhadap dr, sehingga diperoleh dV sama dengan 4 pi R kuadrat dr. Maka untuk massa atau partikel terkecil dari massanya, dm sama dengan rho dV. dm sama dengan rho sendiri adalah m per v dV. Sehingga dm sama dengan m per v sendiri kita akumulasikan ke nilainya bahwa volume dari benda pejal adalah 4/3 pi R pangkat 3 dikalikan dV-nya sendiri, kalikan dV-nya sendiri, yaitu 4 pi R kuadrat dr. Sehingga diperoleh bahwa nilai dm sama dengan 3/3m per R pangkat 3 dikalikan R kuadrat dr. Sehingga kita masuk pada rumus awal, yaitu bahwa 3 ICM sama dengan 2 integral dm R pangkat 2. Karena di sini 3 dicoret, sehingga diperoleh bahwa 2m per R pangkat 3 integral R pangkat 4 dikalikan dr. Di sini R dikali R kuadrat hasilnya R pangkat 4. Kemudian di sini R pangkat 3-nya, kemudian 2, dan nilai M. Sementara untuk nilai 3 di sini dicoret dari sini. Sehingga 3-nya sudah tidak ada. Sehingga nilai I, CM sama dengan diakumulasikan 2/3 dikali M R pangkat 5 per R pangkat 3. Hal ini diperoleh karena R pangkat 4 diintegralkan jadi R pangkat 5, sehingga diperoleh nilai inersia dari bola pejal yaitu 2/5 mr kuadrat. Ini adalah hasil akhir dari bola pejal, inersia bola pejal. Selanjutnya,
Selanjutnya materi keempat yaitu angular momentum kinetik energi. Next. Nah, seperti yang kita lihat bahwa angular momentum itu terjadi pada suatu benda, bahkan dua benda yang diputar pada satu poros. Ini poros dari benda tersebut diputar pada satu poros, di mana pada benda pertama jarak dari poros ke benda tersebut adalah R1 kecil, sementara untuk benda kedua jarak dari poros ke benda tersebut adalah R2 yang diputar dengan kecepatan sudut yaitu omega. Di sini mohon maaf, ini harusnya tidak ada M, dengan kecepatan tertentu, dengan V tertentu. Seperti ini. Nah, diperoleh bahwa seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa energi kinetik rumusnya adalah atau formulanya adalah setengah mv kuadrat, di mana K sama, sementara kalau untuk dua benda maka diperoleh nilai energi kinetiknya yaitu 1/2 M1 V1 kuadrat plus 1/2 M2 V2 kuadrat. Di sini kita ketahui bahwa V itu sama dengan R dikalikan omega. Sehingga K sama dengan 1/2 M1 R1 kuadrat omega kuadrat. Karena nilai dari V adalah R omega, maka disubstitusikan di sini. Kemudian plus 1/2 M2 R2 kuadrat omega kuadrat. Sehingga karena kita ketahui bahwa M dikalikan R kuadrat merupakan nilai dari I, maka M dikalikan R kuadrat dikelompokkan sehingga kita dapat mengakumulasikan bahwa itu adalah nilai dari I. Dengan nilai energi kinetik dari satu benda yang bergerak berotasi yaitu 1/2 I omega kuadrat. Selanjutnya momentum sudut. Momentum sudut yang terjadi pada benda ini yaitu L, lambang dari momentum sudut itu sendiri, sama dengan MV dikalikan R. Sehingga karena kita ketahui bahwa M dikalikan V merupakan momentum, V adalah momentum, sementara L adalah momentum sudut. Karena momentum sudut itu selalu dipengaruhi oleh momentum dan jarak dari benda tersebut. Sehingga diperoleh R sama untuk kasus ini yang terjadi pada dua benda, diperoleh L sama dengan R1 dikalikan M1 T1 plus R2 dikalikan M2 kali V2. Sehingga saat diakumulasikan bahwa dikelompokkan R1 dan V1, sehingga nilai dari momentum sudut sama dengan M1 dikali R1 kali V1 plus M2 kali R2 kali V2. Sehingga kita ketahui bahwa omega sama dengan R kali V per R kuadrat. Sehingga untuk nilai dari R dikali V adalah W dikali R kuadrat atau omega dikali R kuadrat. Ini diperoleh dari sini. Selanjutnya, karena kita ketahui bahwa M dikalikan R kuadrat, kita kelompokkan M1 dikalikan R1 kuadrat plus M2 dikalikan R2 kuadrat. Itu adalah nilai dari inersia dan dikalikan omega, karena masing-masing dari kedua sisi memiliki omega. Maka rumus dari momentum sudut pada benda yang bergerak pada porosnya ini yaitu L sama dengan I dikalikan omega. Oke, selanjutnya nah, di sini kita dapat mengetahui bagaimana perbedaan dari momentum sudut yang pada linear, ada garis linear, sementara perbedaannya sama kecepatan yang terjadi pada
benda yang berotasi. Untuk posisi pada benda yang berada pada satu garis linear itu adalah X, sementara posisi untuk benda yang berotasi itu adalah theta, angular positionnya. Velocity atau kecepatan dari linear itu biasanya V, sementara kalau velocity atau kecepatan angular dari benda yang berotasi adalah omega. Sini dapat terlihat bahwa pada linear sendiri memiliki energi kinetik 1/2 mv kuadrat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sementara benda yang berotasi memiliki nilai energi kinetik yaitu 1/2 I omega kuadrat. Di sini dapat terlihat juga nilai dari I atau momen inersia pada suatu benda, sementara di sini hanya ada gaya. Seperti itu. Selanjutnya next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang inersia tensor. Ya, sebelumnya apa sih inersia tensor? Ya, inersia tensor merupakan dasar daripada perumusan benda-benda tegar di dalam mekanika. Tensor inersia ini muncul dalam rumus momentum sudut dan energi kinetik dari suatu benda yang berputar. Selanjutnya, ya, di sini kita akan melanjutkan untuk menulis ekspresi untuk energi kinetik dan momentum sudut dalam notasi tensor. Nah, di sini kita akan mempertimbangkan benda tegar yang berputar pada sumbu yang melewati titik tetap yang terletak di dalam atau di luar benda. Dan kita akan menggunakan I dan J untuk menjalankan indeks yang mengacu pada partikel, sedangkan K dan L dan S akan digunakan untuk mengacu pada sumbu koordinat. Dan ini adalah formulasi untuk energi kinetik rotasi, di mana T sama dengan T rotasi sama dengan setengah sigma I sama dengan 1 N MI omega cross RI kuadrat. Dengan memanfaatkan identitas vektor di mana A cross B kuadrat sama dengan A cross B dot A cross B sama dengan kuadrat B kuadrat in A dot B kuadrat, maka tinggal dimasukkan saja. Jadi dengan persamaan ini kita dapat tuliskan bahwa T sama dengan T rotasi sama dengan setengah sigma I sama dengan 1 sigma I sama dengan 1 N M1 omega kuadrat R kuadrat I min omega dot RI kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan dari omega cross RI kuadrat dengan identitas vektor. Jadi kan omega ini jadi omega kuadrat RI kuadrat dikurangi omega dot RI kuadrat. Baik, selanjutnya dengan menggunakan vektor RI yang memiliki komponen XIS, yaitu X1, XI1, X ini I ya, XI2 dan XI3 dan omega dan komponen omega K, omega 1, omega 2 dan omega 3, maka jadi T sama dengan setengah sigma K sama dengan 1 N MI sigma 3 K sama dengan 1 omega 1 kuadrat
sigma K sama dengan 13 X kuadrat IS dikurangi sigma K sama dengan 13 omega K XIK kali sigma K sama dengan 13 omega L XL. Nah, dengan memanfaatkan hubungan omega K sama dengan sigma L omega L delta dira KL, maka pada pembahasan sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa jika delta dira KL sama dengan 1 dan jika K sama dengan L dan delta dira KL sama dengan 0 dan jika K tidak boleh sama dengan 1, maka kita dapat menuliskan bahwa T sama dengan setengah sigma I sigma KL MI omega K omega L delta dira KL sigma S X kuadrat IS min omega K omega L XIK IL. Sudut yang sama dapat memfaktor dan menuliskannya kembali menjadi T sama dengan setengah sigma KL omega K omega L sigma I MI delta KL sigma S X kuadrat IS min XIK XIL. Nah, selanjutnya kita dapat mendefinisikan IKL menjadi KL dengan elemen penjumlahan I, yaitu IKL sama dengan sigma I sama dengan 1N MI delta dira KL sigma S X kuadrat IS min XIK XL, atau dengan mencatat bahwa X kuadrat I1 plus X kuadrat I2 X kuadrat I3 sama dengan R kuadrat 1 dapat ditulis dengan IKL sama dengan sigma N I sama dengan I delta KL kuadrat I min XIK XL. Nah, pada persamaan sebelumnya yang 1326 yang sudah saya jelaskan tadi, maka energi kinetik rotasi menjadi T sama dengan setengah sigma KL I KL omega K omega L. Nah, pada persamaan ini maka inersia tensor itu memiliki 9 komponen dan merupakan kuantitas I yang disebut dengan momen inersia tensor benda tegar. Nah, I di sini seperti bentuk matriks 3 kali 3. Jadi nilainya I itu sama dengan sigma I MI X kuadrat I2 plus X kuadrat I3 min sigma I MI XIL XI2 min XI MI XIL XI3 dan min sigma I MI XI2 XI1 sigma I MI X kuadrat IL plus X kuadrat I3 sigma I MI XI2 XI3 dan min sigma MI XI3 XI1 min sigma I MI XI3 XI2 dan sigma I MI X kuadrat IL plus X kuadrat I2. Nah, untuk massa M tunggal ini akan menjadi I sama dengan M, yaitu X kuadrat 2 plus X kuadrat 2 3 min X1 X2 min X1 X3 dan min X2 X1 X kuadrat 1 plus X kuadrat 3 min X2 X3 min X3 X1 min X3 X2 X kuadrat 1 plus X kuadrat 2. Atau secara umum itu dapat dituliskan menjadi inersia I sama dengan IKL I11, I12, I13, I21, I22, I23, I31, I32, dan I33. Maka pada unsur diagonal I11, I12, I22 dan I33, maka
formulasinya menjadi IKK sama dengan sigma NI sama dengan 1 MI R kuadrat I min X kuadrat IK. Ini adalah persamaan 13.32. Nah, karena untuk IKL sendiri kan sama dengan ILK, maka menjadi negatif sigma I, sigma NI sama dengan 1 MI XIK XIL. Ini adalah persamaan 13.33. Nah, selanjutnya kita akan mempertimbangkan elemen tertentu pada I11. Jadi kan I11 sama dengan sigma NI sama dengan 1 MI R kuadrat I min X kuadrat IL, maka akan menjadi sigma NI sama dengan 1 MI X kuadrat L plus X kuadrat I1. Maaf, ini X kuadrat I1 plus X kuadrat I2 plus X kuadrat I3 dikurangi X kuadrat I1. Nah, maka akan menjadi sigma NI sama dengan 1 MI X kuadrat I2 plus X kuadrat I3. Karena di sini X kuadrat I1 dikurangi X kuadrat I1 hasilnya 0, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengekspresikan untuk gaya inersia dengan ekspresi momentum sudut, di mana L ini kan sama dengan sigma I MI RI kali VI sama dengan sigma I MI RI kali omega cross RI. Nah, dengan menggunakan identitas vektor, jadi A kali B cross A sama dengan A kuadrat B min A kali A dot B, maka nilai L ini akan menjadi sigma NI sama dengan 1 MI R kuadrat I omega min RI dot omega. Jadi tinggal dimasukkan saja dari persamaan ini dengan menggunakan identitas vektor, maka akan menjadi seperti pada angular momentum sudut, kan momentum sudut itu kan besaran vektor, adalah besaran vektor, dan karenanya ini untuk K, maka komponen tersebut kita dapat menuliskannya menjadi LK sama dengan sigma I MI omega K sigma S X kuadrat IS min XIK sigma L XIL omega L. Nah, maka akan menjadi sigma I MI sigma L omega L delta Dirac L sigma S X kuadrat IS min omega L L. Nah, di sini maka hasilnya akan menjadi sigma L omega L, ini omeganya dipindahkan ke sini, maka jadi sigma I MI jadi delta KL sigma S X kuadrat IS min XIK XIL. Selanjutnya kita akan mendefinisikan IKL. Nah, IKL ini akan menjadi sigma N I sama dengan 1 MI delta Dirac KL sigma S X kuadrat IS dikurangi XIK XIL. Nah, maka kita dapat menuliskannya menjadi LK sama dengan sigma L IKL omega L, atau dalam notasi tensor yaitu L sama dengan I dot omega.
Nah, eh, hubungan antara L dan T ini dapat diteruskan, kita itu dapat mengalihkan kedua sisi persamaan dengan omega dan menjumlahkannya dengan K, maka didapatkan hasil dari setengah sigma K omega K LK sama dengan setengah sigma KL IKL omega K omega L sama dengan T. Dituliskan T sama dengan setengah sigma K K LK sama dengan setengah omega dot. Nah, setelah itu kita akan mensubstitusikan dari L dari persamaan 13.41. Nah, maka hasilnya akan menjadi T sama dengan setengah omega dot L sama dengan setengah omega dot I dot omega. Nah, di sini untuk mencari formulasi seperti ini kan kita ketahui bahwa energi kinetik itu rumusnya kan T sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kan karena di sini kita momen inersia K nya menjadi T sama dengan setengah I kali omega kuadrat, maka menjadi T sama dengan setengah I omega kali omega. Nah, setelah itu T sama dengan setengah I jika dot omega kali omega. Nah, kita ketahui bahwa I dot omega itu kan sama dengan L, maka nilai T sama dengan setengah L dot omega. Akan ketemu ini pembuktian. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke contoh soal. Ya, yang pertama, kalau hitunglah komponen dalam momen inersia tensor yang mengikuti konfigurasi berikut, itu yang berada pada di masa titik 1, 2, 3, dan 4 yang berlokasi pada 1,0, 0, dan 1,1,0, 1,1,1, dan 1,1,1 yang diberikan data M1 sama dengan 1, M2 sama dengan 2, M3 sama dengan 3, dan M4 sama dengan 4. Dengan R kuadrat 1 sama dengan 1, dan R kuadrat 2 sama dengan 2, dan R kuadrat 3 sama dengan 3, dan R kuadrat 4 sama dengan 3. Di sini nilai R1 ini adalah ini R1, ini R2, ini R3, dan ini adalah R4. Nah, untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita akan menggunakan persamaan 13.32. Yang ini di mana kita akan mencari IKK. IKK itu sama dengan I11. Nah, karena IKK sigma N I sama dengan 1 MI R kuadrat I min X kuadrat IK, kita masukkan saja I11. Kita akan mencari matriks I11 dahulu, yaitu rumusnya I11 sama dengan sigma 4 I sama dengan 1 MI R kuadrat I min X kuadrat IL. Nah, maka sama dengan sigma 4
I sama dengan 1 MI R kuadrat I min sigma 4I sama dengan 1 MI X kuadrat IL. Nah, kita masukkan pada persamaan 13.32 ini, jadikan M1 R kuadrat 1 plus M2 R kuadrat 2 3 R kuadrat 3 plus M4 R kuadrat 4, karena ini dikurangi jadi min M1 X kuadrat 1 plus M2 X kuadrat 2 1 plus M3 X kuadrat 3 1 plus M4 X kuadrat 1. Nah, setelah kita masukkan semua datanya ke dalam persamaan ini, maka didapatkan nilai dari I11 sama dengan 16. Begitu juga dengan kita mencari I22 dengan menggunakan persamaan 13.32 di mana menggunakan formula IKK. I33 sama, dan ini sudah didapatkan, kita hitung hasilnya menjadi 17 dan I33 dihitung hasilnya menjadi 19. Selanjutnya kita akan menghitung matriks dari I12 karena I12 sama dengan I21 di mana IKL sama LK kita dapat masukkan dalam formulasi tersebut jadi sigma 4I sama dengan 1 MIXIL X I2, jadi sama dengan min M1 X12 min M2 X21 X22 dikurangi M3 X31 X32 min M4 X41 X42. Maka dapatkan nilai dari I12 sama dengan min 9. Begitu juga dengan I21, pasti hasilnya akan sama, yaitu min 9. Setelah itu kita akan menghitung nilai dari I13 karena sama dengan I31, sama juga rumusnya menggunakan persamaan 13.33, kita dapatkan I13 sama dengan 1 dan I31 sama dengan 1. Selanjutnya begitu juga dengan mencari I23 sama dengan I32. Setelah dihitung kita dapatkan nilai 1 dan I32 sama dengan 1. Kita masukkan ke dalam tensor inersia, di mana matriks inersia tensor itu di sini nilai dari I11 letaknya di sini, I12 letaknya di sini, I13 letaknya di sini. Setelah datanya sudah terkumpul, setelah kita hitung semuanya, maka kita tinggal masukkan ke dalam matriks, yaitu I sama dengan I11 16, I12 nya min 9 dan I13 1. Jadi min 9 17 1 19, tinggal mengikuti matriks inersia tensor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang moment of inertia for different body system atau Steiner theorem. Nah, kita di sini telah melihat bahwa jika kita memilih sistem koordinat benda yang asalnya sama dengan pusat massa, maka energi kinetik dapat diekspresikan sebagai jumlah energi kinetik translasi dan rotasi. Nah, oleh karena itu akan lebih mudah untuk mengetahui hubungan antara tensor inersia yang diekspresikan dalam sistem koordinat benda yang berbeda. Nah, kita misalkan I adalah tensor inersia yang didefinisikan dalam sistem koordinat benda dengan asal letak pada OB di sini, dan I aksen menjadi tensor inersia yang ditentukan dalam sistem koordinat pusat massa yang asalnya di pusat massa OC. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, maka
Selanjutnya kita asumsikan bahwa sumbu koordinat kartesius dalam dua sistem sejajar satu sama lain yang ditunjukkan, yaitu artinya mereka ini memiliki orientasi yang sama. Jadi kita akan menemukan hubungan antara I dan I aksen dan komponen. Maka pada komponen IKL dari tensor inersia I, maka nilainya menjadi IKL sama dengan sigma N, I sama dengan 1, MI delta Dirac KL, sigma S, X kuadrat IS, min XIK, XIL. Maka untuk komponen I aksen KL dari tensor inersia I aksen akan menjadi I aksen KL sama dengan sigma N I sama dengan 1 MI delta Dirac KL sigma S X aksen kuadrat IS min X aksen IK X aksen L. Nah, jika pusat massa pada OC ini berada pada jarak A dari titik awal OB, maka hubungan antara R dan R aksen adalah RI sama dengan R aksen I plus A, atau pada komponen ini dapat dituliskan menjadi XIS sama dengan X aksen S plus AS, dan S sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, kita dapat mensubstitusikan persamaan 13.27 yang tadi dan dapat menulis ulang menjadi IKL sama dengan sigma I MI delta Dirac KL sigma S X aksen IS plus AS kuadrat min X aksen IK plus AK X aksen IL plus AL. Nah, maka menjadi sigma I MI delta Dirac KL sigma S X aksen kuadrat IS min X aksen IK XL plus sigma I MI delta Dirac KL sigma S A kuadrat S min AK AL plus 2 sigma I MI delta Dirac KL X aksen kuadrat IS AS min sigma I MI X aksen IK AL min sigma I MI X aksen IL AK. Ini adalah persamaan 13.46. Masing-masing dari tiga suku terakhir di sisi kanan kan adalah 0. Karena definisi dari pusat massa dengan asal OC, maka sigma I MI R aksen I sama dengan 0 dan sigma I MI R X I aksen IS sama dengan 0. Maka dari persamaan 13.46 dengan bantuan persamaan 13.44 yang ini, maka akan didapatkan IKL sama dengan I aksen KL plus sigma I MI delta Dirac KL sigma S A kuadrat S min AK AL. Ini adalah persamaan 13.47. Selanjutnya, jika bukan partikel discrete, kita memiliki benda tegar yang diperpanjang dengan hubungan yaitu IKL sama dengan I aksen KL plus delta Dirac KL A kuadrat S min AK AL dengan integral 3 kali rho dV. Nah, rho dV ini kan turunan terhadap volume. Nah, dalam situasi apapun, massa M akan diberikan oleh M sama dengan sigma I MI atau M sama dengan integral V integral rho dV, dan persamaan 13.47 atau 13.48 ini maka akan didapatkan
IK sama dengan I aksen KL plus M A kuadrat delta Dirac KL min AK AL. Nah, sebagai kasus khusus, kita akan menemukan hubungan antara elemen diagonal, yaitu IKK sama dengan I aksen KK plus M A kuadrat min A kuadrat K sama dengan I aksen KK plus MB kuadrat K. Dan ini adalah persamaan 13,50 A. Nah, di mana DK adalah jarak terpendek dari sumbu rotasi pada pusat massa benda, dan hubungan persamaan 13,50 A ini adalah pernyataan dari dalil Steiner, ya, di mana berbunyi momen inersia benda tegar dalam sistem koordinat benda di sekitar sumbu tertentu sama dengan momen inersia benda di sistem koordinat pusat massa di sekitar sumbu yang sejajar dengan sumbu tertentu ditambah momen inersia benda. Nah, M terletak di pusat massa sekitar sumbu benda tersebut. Nah, kita perhatikan bahwa jika OB dan OC tadi bertepatan, maka nilai DK itu adalah 0, yang berarti bahwa benda memiliki momen inersia minimum dalam sistem koordinat pusat massa. Nah, kita akan mempertimbangkan hubungan antara elemen diagonal, di mana I11 sama dengan I aksen 11 plus M A kuadrat 1 plus A kuadrat 2 plus A kuadrat 3 min A kuadrat 1 sama dengan I aksen 11 plus M A kuadrat 2 plus A kuadrat 3. Ini karena A kuadrat 1 dikurangi A kuadrat 1 kan habis, maka nilainya akan menjadi ini, maka menjadi I aksen 11 plus MD kuadrat 1, di mana D kuadrat 1 sama dengan A kuadrat 2 plus A kuadrat 3, dan ini adalah persamaan dari 13,50B yang menyatakan bahwa selisih dari antara elemen I11 dikurangi I aksen 11 sama dengan massa M. Benda dikalikan kuadrat jarak antar sumbu paralel. Dan ini adalah kasus khusus dari teorema Steiner dan disebut teorema sumbu paralel. Nah, selanjutnya ini kami akan melanjutkan materi, yaitu sudut Euler. Sudut Euler adalah istilah untuk menyebut sudut rotasi phi, theta, dan psi yang diperlukan untuk berpindah dari satu sistem koordinat ke sistem koordinat yang lain. Ya, dapat dilihat pada gambar ini, ya, di mana ini nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pada transformasi persamaan matriks, untuk mewakili atau untuk mengevaluasi matriks yang memungkinkan atau menyebabkan transformasi dari suatu sistem koordinat ke sistem koordinat lainnya, misalkan kita ingin mentransfer dari koordinat x aksen dari sistem koordinat tetap atau inersia ke koordinat x dari sistem koordinat benda. Nah, transformasi tersebut dapat diwakili oleh persamaan matriks, yaitu x sama dengan lambda x aksen, di mana matriks rotasi lambda secara lengkap menentukan orientasi relatif kedua sistem. Nah, matriks rotasi seperti itu harus mengandung 3 sudut independen dari beberapa kemungkinan pilihan. Dari beberapa kemungkinan pilihan yang paling umum adalah sudut Euler yang direpresentasikan sebagai phi, theta, dan psi. Nah, untuk beralih dari sistem x aksen ke sistem x, maka ini adalah urutan rotasi 3 sudut yang diikuti seperti. Nah, pada
gambar yang pertama ini di mana rotasi yang pertama ini berlawanan arah jarum jam, ya, yang melalui sudut sekitar V, sumbu X aksen 3 dan X aksen 1 min X aksen 2 yang ditunjukkan pada gambar A. Seperti pada gambar yang A ini kan rotasi ini berlawanan arah jarum jam yang melalui sudut sekitar V pada sumbu X aksen 3 dan sumbu X aksen 1 min X aksen 2 yang mentransformasikan sumbu X aksen 1 I menuju X double aksen 1. Jadi ini akan mentransformasikan dari sumbu X aksen I menuju X double aksen I yang ditunjukkan pada gambar yang A. Nah, transformasi matriks dari rotasi X aksen 1 min X aksen 2 pada sumbu ini adalah R V sama dengan cos V sin V 0 min sin V cos V 0 0 0 1. Nah, sudut V ini disebut sudut presisi. Nah, pada rotasi yang kedua ini juga sama, yaitu berlawanan arah jarum jam di mana melalui sudut theta terhadap sumbu X double aksen 1 dan bidang X double aksen 2 min X double aksen 3. Nah, ini mengubah sumbu X double aksen I menuju X triple aksen I. Jadi dari X double aksen I to X triple aksen I. Ini ditunjukkan pada gambar yang B. Nah, ini matriks transformasi dari rotasi ini pada bidang X double aksen 2 min X double aksen 3 adalah R theta sama dengan 1 0 0 0 cos theta sin theta 0 cos theta. Dan ini adalah sudut theta disebut sudut rotasi. Pada gambar yang ketiga, ini adalah rotasi yang ketiga ini juga berlawanan arah jarum jam yang melalui sudut besi dan pada bidang X triple aksen 3. Maaf. Ya, selanjutnya pada rotasi yang ketiga ini juga berlawanan arah jarum jam pada sudut C pada sumbu X triple aksen 3 dan pada bidang X triple aksen 1 min X triple aksen 2. Nah, ini akan mentransformasikan pada X triple aksen 3 I min menuju XI yang ditunjukkan pada gambar 13.8C. Nah, transformasi matriks ini pada rotasi ini adalah R C sama dengan cos psi sin psi 0 min sin psi cos psi 0 0 0 1. Nah, dari sudut psi ini disebut sudut benda. Selanjutnya pada garis N
n aksen pada gambar yang tadi, ini kan pada gambar yang tadi itu, nah ini kan ada dari n menuju n aksen. Dari garis n aksen yang dibentuk oleh perpotongan bidang-bidang yang mengandung sumbu x1 min x2 pada sistem benda dan sumbu x aksen 1 min x aksen 2 sistem tetap, itu disebut garis transformasi dari sistem koordinat tetap x aksen 1 i ke sistem koordinat benda xi diberikan oleh matriks rotasi lambda yang diperoleh dari produk tiga matriks individu, yaitu RV, R theta, dan RC yang diberikan sebelumnya. Itu adalah lambda sama dengan RV, R theta, RC, di mana lambda sama dengan lambda 11, lambda 12, lambda 13, lambda 21, lambda 22, lambda 23, lambda 31, lambda 32, dan lambda 33. Maka lambda sama dengan cos psi cos v min cos theta sin v sin psi cos psi cos v plus cos theta cos v sin psi sin theta. Nah, min sin psi cos v min cos theta sin v cos psi min sin v sin v plus cos theta cos v cos psi sin theta sin v min sin theta cos v dan cos theta. Semua rotasi yang sangat kecil tersebut dapat diwakili dengan notasi vektor, di mana hal ini akan memungkinkan kita untuk merepresentasikan tiga turunan waktu rotasi, yaitu v dot, theta dot, dan psi dot sebagai komponen vektor kecepatan sudut omega, omega v, omega theta, dan omega psi. Nah, ketiga komponen omega tidak semuanya berada di sepanjang sumbu tetap atau sumbu benda. Ya, yaitu omega v sama dengan v dot diarahkan sepanjang x aksen 3 sumbu tetap, dan omega theta sama dengan theta dot berada di sepanjang garis node, dan omega psi sama dengan psi dot diarahkan di sepanjang x3 sumbu benda. Untuk menggambarkan gerakan benda tegar, maka persamaan gerak benda tegar dijelaskan dalam sistem koordinat benda. Jadi kita harus menghitung vektor kecepatan sudut omega, itu omega 1, omega 2, dan omega 3 dalam sistem koordinat benda. Nah, untuk melakukan ini pertama-tama kita harus menyelesaikan v dot, theta dot, dan psi dot sebanyak sebuah benda dengan formulasi v dot 1 sama dengan v dot sin theta sin psi sepanjang x1 sumbu x1, dan v dot 2 sama dengan v dot sin theta cos psi sepanjang sumbu x2, dan v dot 3 sama dengan v dot cos theta sepanjang sumbu x3, dan theta dot 1 sama dengan theta dot cos psi sepanjang sumbu x1, theta dot 2 sama dengan min theta dot sin psi sepanjang sumbu x2, dan theta dot 3 sama dengan 0 sepanjang sumbu x3, dan psi dot 1 sama dengan 0 sepanjang sumbu x1, dan psi dot 2 sama dengan 0 sepanjang sumbu x2, dan psi dot 3 sama dengan psi dot sepanjang sumbu x3. Dan kemudian didapatkan komponen omega menjadi omega 1 sama dengan psi dot 1 v dot 1 plus theta dot 1 plus psi dot 2 sama dengan
V dot sin theta sin psi plus theta dot psi. Nah, omega maka nilainya menjadi V dot 2 plus theta dot 2 plus psi dot 2 sama dengan V dot sin theta cos psi min theta dot sin psi, dan omega 3 sama dengan V dot 3 plus theta dot 3 plus psi dot 3 sama dengan V dot cos theta plus psi dot. Dan ini ada persamaan 13/120, di mana ini adalah persamaan geometri Euler. Ini kita dapat menggunakan ini untuk menghitung atau menggambarkan gerakan benda yang tegar dengan menggunakan sumbu benda, dengan catatan yang perlu ditekankan yaitu bahwa perpindahan sudut dari besaran rotasi yang dapat dipresentasikan sebagai vektor hanya jika besaran ini sangat kecil, dan kemudian mereka jumlah vektor. Dengan pengecualian adalah kasus rotasi berada pada bidang yang sama. Selanjutnya yaitu persamaan gerak Euler pada benda tegar. Gerak translasi pada benda tegar ini kan dijelaskan gerak translasi pada benda tegar dijelaskan pada persamaan F sama dengan dP per dt, P sama dengan mv, di mana F adalah gaya resultan yang bekerja pada benda, dan P adalah momentum linearnya, M adalah massa, P kecepatan pusat massa. Nah, gerakan rotasi pada suatu benda dijelaskan oleh tau sama dengan dl per dt, nah, L sama dengan I dot omega, dimana tau adalah posisi bersih yang bekerja pada benda tegar, dan L ini kan adalah momentum sudut omega. Momentum sudutnya, omega adalah kecepatan sudutnya, dan I adalah tensor inersia. Nah, metode ini yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan gerak translasi dapat secara langsung yang diperluas ke persamaan gerak rotasi hanya untuk kasus khusus di mana gerak rotasi dibatasi pada sumber tetap. Nah, untuk kasus umum seperti yang akan dijelaskan selanjutnya. Pembahasan sebelumnya kita akan lebih mudah untuk mendeskripsikan gerak gaya bebas benda tegar. Sebelum membahas kasus umum, untuk gerakan gaya bebas kan energi potensial V sama dengan 0. Nah, pada Lagrangian L sama dengan T min P, maka energi kinetik rotasi akan sama dengan setengah sigma I omega kuadrat I. Nah, maka persamaan Lagrange untuk koordinat psi adalah D per dt do T per do psi dot min do T per do psi sama dengan 0. Dan T per dt sigma I do T per do omega I per do psi dot min sigma I do T per do omega I do psi sama dengan 0. Ini adalah persamaan 13.125. Nah, dengan menggunakan nilai omega, yaitu omega 1, omega 2, dan omega 3, dan diferensialkan dengan psi dan psi dot, kita dapatkan do omega 1 per do psi sama dengan V dot sin theta cos psi min theta dot sin psi sama dengan omega 2, dan do omega 2 per do psi sama dengan min V dot sin theta sin psi min theta dot cos psi sama dengan min omega 1.
dan do omega 3 per do besi sama dengan 0, dan do omega 1 per do besi dot sama dengan do omega 2 per do besi dot sama dengan 0, dan do omega 3 per do besi dot sama dengan 1. Sedangkan dari persamaan T sama dengan setengah I omega kuadrat I, maka do T per do omega I sama dengan I1 kali omega I. Ini adalah persamaan 13,128. Selanjutnya, dari persamaan 13,125 yang ini, 13,125, persamaan di atas ini akan kita dapatkan jadi D per dt I3 omega 3 min I1 omega 1 omega 2 min I2 omega 2 min itu sama dengan 0, atau I3 omega 23 plus I2 min I1 omega 2 omega 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 13,129 yang A. Begitu juga pada omega dot 1 dan omega dot 2 kita dapat menuliskan bahwa I1 omega dot 1 plus I3 min I2 omega 3 omega 2 sama dengan 0, dan I2 omega dot 2 plus I1 min I3 omega 1 omega 3 sama dengan 0. Nah, pada persamaan 13,129 ini adalah persamaan Euler bebas gaya benda tegar. Yang perlu dicatat adalah pada persamaan 13,129 yang A ini adalah persamaan Lagrange untuk omega dot 3 dan untuk koordinat besi. Sedangkan persamaan 13,129 dan 13,129 C, B dan C ini untuk omega dot 1 dan omega dot 2. Dan ini bukanlah persamaan Lagrange untuk koordinat phi dan theta pada gerak benda tegar. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan untuk mendapatkan persamaan gerak Euler pada benda tegar dalam medan gaya. Nah, kita akan kembali ke persamaan 13,122 yang tadi, yang menggambarkan gerakan benda tegar seperti yang dilihat dari sistem koordinat tetap. Nah, maka inersia dapat ditulis sebagai dl per dt sama dengan L sama dengan dt, d per dt I dot omega sama dengan tau. Untuk mengatasi masalah ini, kita merujuk pada persamaan 13,130 yang ditetapkan dengan benda yang berputar, yaitu dl per dt sama dengan d aksen L per dt plus omega kali L sama dengan tau. Karena L sama dengan I dot omega, di mana I adalah konstan relatif terhadap sumbu benda, kita dapat menggantikannya dalam persamaan 13,131, maka didapatkan D aksen I dot omega per dt plus omega kali I dot omega sama dengan tau, dan I dot D aksen omega per dt plus D aksen I per dt dot omega plus omega kali I dot omega sama dengan tau. Ini adalah persamaan 13,132. Nah, maka untuk D aksen I per dt sama dengan 0 dan D aksen omega per dt sama dengan D omega per dt. Nah, maka dari persamaan 13,132 ini akan menjadi I dot D omega per dt plus omega kali I dot omega sama dengan tau pada persamaan 13,134. Lalu kita pilih sumbu benda yang menjadi sumbu utama, maka sehingga L sama dengan I dot omega sama dengan I topi L1 plus J topi L2 plus K topi L3 sama dengan LI sama dengan I
I omega I. Maka dari itu Li sama dengan I1 omega 1, L2 sama dengan I2 omega 2, dan L3 sama dengan I3 omega 3. Nah, kita akan menggunakan relasi ini untuk persamaan 13,134, maka dapat ditulis menjadi I1 omega dot 1 plus I3 min I2 omega 3 omega 2 sama dengan tau 1, dan I2 omega 2 plus I1 min I3 omega 1 omega 3 sama dengan tau 2, dan I3 omega 3 plus I2 min I1 omega 2 omega 1 sama dengan tau 3. Nah, kita akan mencoba untuk contoh soalnya. Nah, jika ada sebuah soal di mana tuliskan energi kinetik rotasi pada benda tegar terhadap sumbu utama dalam sudut Euler benda. Nah, pertama-tama kita tinggal masukkan saja. Pertama-tama untuk kita harus mengetahui rumus energi kinetik benda tegar. Nah, rumus energi kinetik benda tegar itu kan D sama dengan setengah I1 omega kuadrat 1 plus I2 omega kuadrat 2 plus I3 omega kuadrat 3. Nah, kita tinggal masukkan saja karena sebelumnya kita sudah mencari rotasi dari benda tegar terhadap sumbu utama dalam sudut Euler, maka kita dapat menggunakan persamaan ini. Nah, karena kita tadi sudah menghitung dan mencari nilai dari omega 1, omega 2, dan omega 3, maka kita tinggal masukkan saja nilai dari persamaan ini ke persamaan energi kinetik rotasi, yaitu setengah I1 V dot sin theta sin psi plus theta cos psi. Karena ini kuadrat, jangan lupa ini dimasukkan kuadrat, plus setengah I2 omega 2 nilainya V dot sin theta cos psi min theta dot sin psi kuadrat plus I3 itu setengah I3 omega 3 kan V dot cos theta plus psi dot kuadrat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.